kembali lagi di Lemoda Academy Indonesia. Sekarang mari lanjutkan pembahasan kita dengan proses penjahitan celana dari baby doll model 1 ini. Untuk penjahitan celana ini prosesnya sangat mudah sekali ya, dan proses untuk penjahitan celana ini sangatlah cepat sebenarnya. Nah, di sini sesuai dengan desain celana dari baby doll model 1 itu, di bagian bawah di sekeliling dari lingkar pipa celana itu di bagian bawahnya terdapat kerutan ya, di samping dari lubang hiasan aksen yang sudah kita buat dengan menggunakan penyelesaian sistem rompok tersebut. Di sini untuk pembuatan kerutan di sepanjang dari lingkar pipa celana tersebut, di sini aku tandai ya, aku masukkan dari garis jahitan tepian celana itu, aku masukkan sekitar 4 cm, lalu aku buat tanda di sini. Nah, nanti aku akan jahit dengan menggunakan stikan jarang dari tanda ini menuju ke bagian tepi dari lubang aksen hiasan untuk bagian bawah celana ini. Ini nanti fungsinya agar kerutannya itu tidak terlalu masuk ke bagian insim ya, atau di bagian sisi dalam dari celana. Karena nanti kalau kerutannya itu terlalu masuk, percuma ya, tidak ada gunanya kita membuat kerutan karena tidak akan terlihat dari luar. Jadi di sini kita usahakan kerutannya itu nampak dari luar ya, seperti itu. Jadi fungsinya itu bisa lebih efektif. Untuk cara pengerutannya sama saja ya. Di sini kita hanya perlu untuk menjahit dengan stikan jaraknya itu yang paling jarang ya. Jadi di setting di angka 4 sampai 5 ya. Kemudian kita nanti akan tarik di bagian tersebut ya, untuk membuat kerutan di sepanjang dari lingkar pipa celana tersebut. Nah, ikuti prosesnya seperti yang sudah dicontohkan di video. Nah, di sini kalau kita sudah membuat jahitan jarang yang akan kita gunakan untuk mengerut di sepanjang bagian dari lingkar pipa celana itu, baik di bagian kanan maupun kiri ya. Sekarang kita akan menjahit di bagian insim ya, atau di bagian jahitan sisi dalam dari celana. Caranya mudah saja. Di sini kita akan balik. Jadi bagian bagus dari kain kita pertemukan dengan bagian bagus dari kain ya. Kemudian kita akan pertemukan tanda jahit dari garis sisi dalam pola celana bagian depan dan juga pola celana bagian belakang. Lalu kita jahit seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk mengunci jahitannya baik di bagian awal maupun akhir. Ikuti proses selengkapnya seperti yang sudah dicontohkan di video.
Setelah kita selesai dengan proses penjahitan sisi insim atau bagian sisi dalam dari celana, baik itu di bagian celana sebelah kanan dan juga sebelah kiri ya, berikutnya kita akan obras di bagian tepian dari sisi dalam celana tersebut ya. Kemudian kita akan setrika seperti ini sampai rapi ya. Kalau sudah di sini baru kita bisa lanjut ke proses berikutnya, yaitu penyatuan antara celana bagian kanan dan kiri dengan menjahit di sepanjang area pesak. Jadi kita akan satukan area pesaknya. Di sini mudah saja untuk menjahit pesak itu. Cara mudahnya yaitu kita balik terlebih dahulu ya. Jadi kita balik celananya itu di posisi bagian bagus berada di luar, baik itu di bagian celana kanan maupun kiri ya. Kemudian kita akan pertemukan di bagian pesaknya ya. Lalu kita akan pertemukan jahitan sisi dalam antara celana kanan dan kiri itu ya, kita paskan jahitannya, lalu kita arahkan ke ujung kanan dan ujung kiri ya. Jadi untuk penjahitan pesak ini kita mulai dari tengah ke tepi ya, seperti itu. Ikuti prosesnya seperti yang sudah dicontohkan di video. Nah, kalau bagian pesak sudah siap untuk dijahit ya, sudah diamankan dengan menggunakan jarum pentul. Kalau dibalik nanti hasilnya akan seperti ini ya kalau sudah dijahit. Nah, sekarang langsung saja kita jahit ya di sepanjang bagian lingkar pesak dari celana tersebut. Ikuti prosesnya seperti yang sudah dicontohkan di video. Nah, jadi itu tadi ya tutorial penjahitan celana untuk bagian pembuatan kerutan di sepanjang lingkar pipa celana, dan juga penjahitan insim atau sisi dalam dari celana, dan juga penjahitan area pesak ya. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan di bagian pinggang dan juga penyelesaian di bagian lingkar pipa celana tersebut dengan menggunakan sistem rompok di video selanjutnya. Langsung saja kalau begitu kita lanjutkan tutorial kita di video selanjutnya.